Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-13. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in gutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta gutila. Muttafaqun alaih. Disampaikan oleh Al-Imam Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, ada satu orang laki-laki yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari peperangan Uhud. Di hari peperangan Uhud, yang mana di perang Uhud ini ujung-ujungnya yang kalah siapa? Umat Islam yang asalnya sudah menang. Cuma karena ketika itu beberapa sahabat bingung sama ghanimah, rampasan perang, akhirnya sampai diserang dari belakang oleh orang-orang kafir. Di hari Uhud itu, sebelum perang Uhud, ada satu orang laki-laki mengatakan kepada Nabi Muhammad, ara'aita in gutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? In gutiltu, kalau saya terbunuh, kalau saya ikut perang Uhud, saya terbunuh, fa aina ana? Di mana saya? Surga apa neraka? Kalau saya mati ketika perang Uhud, saya masuk surga apa neraka? Qala fil jannah. Maka Rasulullah menjawab, mengatakan, ya di surga. Kamu ikut perang, mati dalam peperangan, masuk surga. Ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad, fa'alqa tamarat kunna fi yadihi, ketika itu orang laki-laki ini membawa kurma di tangannya. Mendengar kalau mati ikut perang di surga, kurma dibuang. Thumma qatala, kemudian ikut perang bersama Nabi Muhammad hatta gutil, sampai terbunuh. Dan dia mati syahid di perang Uhud. Nah, di sini muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Jabir. Beliau salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau ini min asgharis sahabah sinnan wa akhiruhum mautan, termasuk daripada sahabat yang paling kecil. Apanya paling kecil? Umurnya paling muda, paling kecil, termasuk daripada sahabat-sahabat yang kecil umurnya. Wa akhiruhum mautan, dan termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Ya, sahabat yang paling akhir meninggalnya. Karena apa ya? Masih kecil. Dia masih kecil. Banyak sahabat-sahabat yang di atasnya umurnya, Abu Hurairah dan lain-lain, sehingga mereka semua meninggal. Ini Al-Imam Jabir baru beranjak dewasa, baru beranjak tua, sehingga termasuk sahabat yang terakhir meninggalnya. Paham ya?
Tapi kalau ada kata min ya dalam bahasa Arab itu min, maka itu berarti bukan dia sendirian, bukan. Contoh min asghari sahabah sinan, termasuk daripada sahabat yang paling muda umurnya. Termasuk, bukan dia saja, ada yang lain gitu yang muda umurnya. Kadang-kadang min afdhalis sahabah, termasuk daripada afdolnya sahabat. Oh yang paling afdol dia, bukan. Termasuk sahabat-sahabat yang paling afdol, banyak. Itu bahasa. Dan beliau Imam Jabir, beliau pernah mengatakan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a asyrata ghazwah. Saya ini ikut perang sama Rasulullah 19 perang. 19 kali perang. Walam ashhad badaron wala uhudan, dan saya tidak pernah mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Jadi Imam Jabir ini enggak termasuk orang-orang yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Kenapa beliau enggak ikut? Mana ani abi? Karena saya dicegah sama abah saya, sama bapak saya, enggak boleh ikut perang. Ya mungkin ketika itu masih kecil. Falamma gutila abi lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Ketika ayahku terbunuh di peperangan, semenjak ayahku terbunuh, enggak ada yang melarang aku ikut perang. Aku tidak pernah meninggalkan satu perang pun bersama Nabi Muhammad. Jadi 19 perang ini istiqomah sudah. Kenapa? Yang biasanya melarang beliau, abahnya beliau sudah meninggal. Dia nggak ada yang melarang ikut perang. Setiap ada perang ikut. Beda ya sama kita. Kalau kita kadang apa? Ada orang tua mau main keluar nggak boleh, nggak bisa keluar. Ketika bapak mungkin keluar kota, ibu keluar kota, nggak ada yang melarang, bebas. Nah ini kita. Tapi kalau sahabat nggak bisa keluar untuk perang, dicegah sama ayahnya. Ayahnya meninggal, istiqomah ikut perang. Ini beliau Imam Jabir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk banyak, 1540 hadis. Dan beliau meninggal di Madinah setelah sempat sebelum meninggal beliau mengalami kebutaan. Beliau meninggal di tahun 73 Hijriah. Dan ketika itu beliau meninggal usia beliau 74 tahun. Wa kana Jabir akhir sahabah mautan bil Madinah. Dan Imam Jabir ini sahabat yang paling terakhir meninggalnya di kota Madinah, Imam Jabir. Kalau meninggal terakhir di kota Madinah, iya Imam Jabir. Tapi apakah semuanya sahabat? Enggak. Memang banyak sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di akhir-akhir akhir-akhir sesi sahabat. Setelah sahabat sudah tabi'in, orang yang mengikuti sahabat. Tapi sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah, Imam Jabir. Beliau menyampaikan hadis ini. Ada orang laki-laki mengatakan kepada Nabi Muhammad sebelum perang Uhud, "Ara'aita in butintu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya ikut perang, saya meninggal di perang, di mana saya? Dijawab oleh Rasulullah, di surga. Ketika mendengar jawaban beliau, langsung dilemparkan kurma yang ada di tangan. Beliau ikut perang sampai terbunuh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat memperhatikan perang di jalan Allah. Sangat memperhatikan perang di jalan Allah. Sampai-sampai beliau ketika itu
ini menunjukkan beliau lagi santai, bawa kurma lagi makan. Ya mungkin kalau kita sekarang lagi makan nasi, tanya, dengar jawaban kalau mati di surga, langsung nasi ditaruh ikut perang. Paham ya? Nasi ditaruh ikut perang. Saking tidak mau ketinggalan fadilah daripada perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat ini, banyak daripada sahabat selain ingin menolong Islam, selain ingin menjayakan Islam, memenangkan Islam, mereka ingin mati. Matinya mati syahid. Jadi yang dicari ikut perang bukan cuma ingin menang, juga ada rasa kepingin mati syahid. Paham ya? Mereka para sahabat sangat menginginkan itu. Makanya diceritakan Al-Imam Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saking penginnya sahabat itu mendapatkan mati syahid, beliau mengatakan, ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah, ya Rasulullah doakan saya supaya saya mati syahid. Ini sebelum perang Uhud, beliau Imam Harithah bin Nu'man mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah doakan saya supaya saya mati ketika perang Uhud, saya mati syahid. Minta doa supaya dia mati ketika perang Uhud sehingga mati syahid. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan sama Rasulullah, ya Allah berilah syahadah kepada Harithah bin Nu'man, jadikanlah Harithah bin Nu'man orang yang mati syahid. Fakana awwalu man istushhida yaum Uhud. Setelah itu ikut perang Uhud, dan beliau orang yang pertama kali mati syahid di perang Uhud. Pertama kali sahabat yang terbunuh, pertama kali umat Islam yang terbunuh di perang Uhud, beliau Imam Harithah bin Nu'man. Karena memang didoakan oleh Nabi Muhammad supaya beliau meninggal di dalam perang Uhud. Meninggal. Falamma bawa ummahu dzalik, ketika ibunya mendengarkan itu, mendengarkan kabar bahwa anaknya meninggal di perang Uhud, ibunya datang kepada Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah akhbirni an ibni Harithah, fa iyyaku fil jannah falan abki wa lan ajza, wa iyyakun ghairu dzalik bakaitu ma ishtu fid dunya. Ya Rasulullah, tolong kabarkan aku, gimana anakku Harithah ini yang meninggal di perang Uhud? Kalau dia ada di surga, saya nggak akan nangis, saya nggak akan sedih dia masuk surga. Tapi kalau dia nggak masuk surga atau masuk neraka, belum pasti masuk surga, bahkan itu ma'ishtu fid dunya, saya akan nangis selama atau semasa hidup saya. Akhirnya dijawab sama Rasulullah, ahabilti ya Ummah Harithah. Jadi ahabilti di sini kalau bahasanya kita gendeng takon gitu. Ya kalau kita perhalus lagi, lu gimana sih? Ditanya masuk surga apa belum pasti, mati syahid. Dijawab, lu gimana ini? Dewi apa sih? Kalau kita mungkin gendeng kan ini. Inna hajinan katsirah. Dia ini mati syahid ini akan mendapatkan surga yang banyak. Kok surga? Surga yang banyak kata Rasulullah. Wa inna ibnaki ashabal firdausal a'la. Dan ketahuilah wahai ibu, anakmu Harithah bin Nu'man mendapatkan surga firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, jadi ini menunjukkan sudah kalau mati syahid jangan bingung. Surga apa neraka ya? Sudah pasti surga sudah. Jannatul Firdaus. Tapi memang
tidak semua orang yang mati dalam peperangan pasti masuk surga. Karena kadang-kadang ada perang tapi niatnya lain. Contoh apa? Bukan memang niat jihad fisabilillah, niatnya perang karena gak enak sama teman-temannya, takut dibilang pengecut, penakut. Maka orang kayak gini kalau mati gak masuk surga, belum tentu, gak mendapat jaminan. Namanya apa? Syahidud dunia. Di dunia dia dianggap mati syahid. Di akhirat enggak. Kenapa? Enggak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, syahidud dunia wal akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Setelah mendengarkan kabar itu, anaknya akan masuk surga Firdaus. Faraja'at wa hiya tadhak wa taqul bakhin lak ya Harithah. Ibunya pulang dan dia ini senyum, ketawa, senyum bahagia. Dan dia mengatakan sendiri, bakhin laki ya Harithah. Bagus wahai Harithah, hebat ente. Ngomong kayak gitu. Kenapa? Gara-gara anaknya ikut perang, mati di perang Uhud dan pasti masuk surga, surganya Firdausil A'la. Itu mereka, para sahabat. Bahkan mereka juga banyak yang tidak memperhatikan kemenangan, berharap mati syahid di peperangan. Itu harapan mereka. Kalau kita kan takut kan? Mungkin kalau perang terpaksa kita harus diwajibkan ikut perang, ya kita berharap menang, jangan sampai kalah. Kalau bisa jangan sampai luka sedikit pun. Mereka para sahabat berharap mati syahid. Ini ya bedanya sahabat dengan kita. Makanya dikatakan debunya sepatunya kuda. Tahu kuda ya? Kan ada kayak sepatunya gitu. Debu yang ada di sepatunya kudanya sahabat itu lebih afdal daripada kita. Nanti bayangkan, debu yang ada di sepatunya kudanya sahabat, bukan sahabatnya, bukan kudanya, bukan sepatunya, tapi debu yang ada di sepatunya kudanya sahabat itu lebih afdal daripada kita. Ya karena memang jauh. Kita ini untung hidup di zaman sekarang. Coba kita bayangkan, kalau kita hidup di zaman sahabat, kira-kira kita beriman gak sama Rasulullah? Kira-kira kita gimana? Iman gak sama Rasulullah, sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita mau ikut perang? Setahun bisa berapa kali perang? Mungkin kita gak tentu beriman. Ya saking kita ini apa? Lahir dalam keadaan Islam gitu aja sudah. Alhamdulillah. Lahir di keluarga Islam otomatis menjadi agama Islam. Kalau kita suruh berjuang seperti sahabat, mungkin gak bisa kita. Saking mulianya beliau para sahabat. Ada lagi satu sahabat yang dinamakan Ghusilul Malaikah. Apa Ghusilul Malaikah? Seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Julukannya seperti itu. Beliau adalah Hanzalah. Sahabat Hanzalah meninggal di perang Uhud. Kenapa dia dijuluki Ghusilul Malaikah? Beliau Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu pernah ketika itu beliau ini lagi kumpul sama istrinya. Sudah kawin, kumpul sama istrinya, tengah-tengah kumpul mendengarkan panggilan perang. Ya mungkin kalau kita bahasakan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, ayo perang, ayo perang. Tengah-tengah kumpul sama istri, dengar panggilan perang. Goma min fawrihi ilal jihad walam yasmah li nafsihi ay yata'akhkhar 'anil khuruj hatta yaktasib. Tengah-tengah kumpul sama istri, mendengarkan panggilan jihad, langsung bangun, langsung berangkat. Dia nggak mau mandi dulu, kesuwen. Panggilan jihad langsung berangkat. Bayangkan ini, tengah kumpul, nggak urusan, langsung berangkat. Langsung cabut, langsung berangkat.
Ini para sahabat ya, ente perhatikan, ini saking afdolnya para sahabat. Berangkat perang, belum mandi junub, padahal dia wajib mandi. Ya, sudah dibahas di kitab fikih. Termasuk yang mewajibkan mandi, yaitu memasukkan hasyafah ke malam perempuan. Dia wajib mandi. Tapi enggak, kalau saya mandi kelamaan, langsung berangkat ikut perang. Ikut perang Uhud. Di perang Uhud meninggal, mati. Jadi dia mati dalam keadaan junub. Nah, kemudian setelah dia mati, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya malaikat sudah memandikan dia. Kaget sahabat. Apa wahai Rasulullah? Dimandikan malaikat? Iya. Saya lihat tadi malaikat memandikan Hamdalah. Kata Rasulullah, coba sahabat, salah lahu masya'uhu. Coba tanya sama istrinya, apa yang terjadi? Kok bisa sampai malaikat memandikan Hamdalah? Fasa'alu imra'atahu fa'akhbarathumul khabar. Ditanya ke istrinya, dikasih tahu kabarnya. Apa yang terjadi? Dikabarkan, sebelum perang itu kita lagi hubungan suami istri. Tengah-tengah kumpul ada panggilan perang. Suami saya Hamdalah ini saking memperhatikan panggilan perang, cinta dengan jihad fisabilillah, langsung berangkat belum mandi. Dia itu junub, meninggal dalam keadaan junub sampai dimandikan oleh malaikat. Terkenal semenjak itu julukannya apa? Hamdalah ghasilul malaikah. Hamdalah yang dimandikan oleh malaikat. Ya. Kalau kita lain lagi ya. Ente sudah kawin, tengah-tengah kumpul ada panggilan, ada urusan. Mungkin maling ndak ente urus, ya bano hilang wis gak apa. Tapi para sahabat memperhatikan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadis ini mengabarkan kepada kita tentang cintanya para sahabat kepada nasrul Islam, menolong agama Islam, dan menjelaskan tentang cintanya para sahabat untuk mati syahid ibtigha'a mardhatillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang sekarang ini ada di Indonesia gak ada perang sama sekali, alhamdulillah aman. Ya sudah, kita cari aja yang pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Contohnya apa? Ya kita sekarang mencari ilmu. Ya kita semua duduk di sini, ini mencari ilmu. Pahalanya kita mendapatkan pahala perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti kalau sudah lulus dari sini, ngajar. Jangan sampai pulang dari pondok, lulus dari pondok kosongan. Kerja nafkah. Ente kerja boleh, wajib, tapi ngajar juga wajib. Kalau enggak hilang ilmunya ente. Selain itu, mengajar juga sama, mendapatkan pahala jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Ya kesempatan ya, pahalanya sangat besar. Semoga kita semuanya bisa merasakan semangat untuk menolong agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang telah kita pelajari di bulan Ramadan ini, dari awal tanggal 3 Ramadan sampai sekarang, semoga apa yang kita baca daripada hadis Kutubul Falihin diberi barokah dan manfaat oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana